dilanjutkan diskusi tanya jawab dengan Bapak Ibu dan beserta laporan, dan selanjutnya memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari koordinator program studi kita kepada Dr. Vera Yanti. Baik, terima kasih Bu Yusi. Bu Yusi ini alumni S2 Kimia UGM, Pak Hidayat mungkin masih kenal. Ketemu kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Nurul Hidayat atas kesediaannya untuk sharing mengenai kurikulum MBKM Prodi Kimia. Jadi kegiatan hari ini sebetulnya kegiatan lanjutan dari diskusi secara informal. Sebelumnya saya bertemu dengan Profesor Prof. Roto waktu itu di suatu acara, dan dari situ timbul pertanyaan gitu, terutama untuk konversi mata kuliah kegiatan MBKM gitu. Jadi kami mohon nanti masukan dari Bapak dan mungkin juga bisa sharing kurikulum MBKM yang ada di Prodi UGM itu seperti apa kepada kami, sehingga kami juga bisa menyesuaikan gitu ya. Kalau selama ini konversi mata kuliah untuk yang mengikuti kegiatan MBKM memang full untuk mata kuliahnya itu semua soft skill. Nah, namun pada saat kemarin kita divisitasi, kebetulan kami juga mengajukan akreditasi internasional, timbul pertanyaan dari asesor, ternyata untuk mata kuliah konversi MBKM yang muncul untuk mata kuliah kompetensi soft skill itu memang diperlukan rubrik penilaian tersendiri gitu. Nah, itu mungkin dari Bapak itu bisa sharing ke kita sebaiknya seperti apa untuk konversi mata kuliah terutama untuk kegiatan MBKM-nya. Selanjutnya mungkin nanti kita sambil diskusi aja, paparan dulu dari Pak Hidayat, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Vera Dewi untuk sambutan dan sekaligus pembukaan pada acara kita hari ini. Sebelum Bapak Dr. Dewi pertama-tama tentu saja saya ingin membacakan CV dari beliau, Bapak dosen saya, Pak Nurul. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali Bapak dalam podcast saya. Mohon izin Bapak, saya ingin membacakan secara singkat kurikulum kita atau daftar riwayat hidup dari Bapak Dr. Renat. Beliau untuk nama lengkap dari narasumber kita yaitu Dr. Renat Hidayat Afrika MSc. Untuk saat ini beliau menjabat pada staf kepala. Beliau lahir di Bangkalan 7 April 1973. Untuk alamat rumah saat ini beliau bertempat tinggal di Wedo Martani nomor 4 Yogyakarta. Dan untuk alamat kantornya ada di Departemen Kimia FMIPA UGM, Bukit Utara, Blok Sumur 21 Yogyakarta. Untuk riwayat pendidikan Pak Nurul, beliau telah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Gadjah Mada untuk bidang dan kimia. Selanjutnya beliau melanjutkan studi S2-nya di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan ilmu kimia, dan untuk doktornya beliau mengambil di luar ya Bapak, ini bahasa Rusia, takut salah saya mengucapkannya,
di bidang kimia analitik ya sangat singkat 2001 hingga 2004 dengan disertasinya tentang development of novel stationary phase for bioenergy. Kemudian untuk pengalaman jabatan, setahu saya waktu saya masih sekolah beliau masih sekretaris prodi di S2 S3 ilmu kimia. Kemudian untuk saat ini beliau sedang menjabat sebagai ketua Departemen Kimia FMIPA UGM. Untuk pengalaman penelitian sudah tidak diragukan lagi, lumayan sangat banyak Pak Nurul, luar biasa. Dari mulai beliau meneliti pertama pada tahun 2004 hingga tahun 2022 sangat banyak penelitian yang sudah beliau geluti, terutama di bidang abu dasar batu bara. Untuk yang saat ini, beliau sedang melakukan penelitian atau telah melakukan penelitian tentang pengukuran dan penilaian keamanan taman hasil perikanan di TPI Binungan terkait akumulasi logam berat. Untuk artikelnya pun sangat luar biasa. Beliau sudah senang sekali menulis, sepertinya hobi Pak Nurul ini menulis dari dulu, sehingga mendapatkan atau memperoleh artikel yang sangat banyak Bapak memotivasi saya juga. Untuk pengalaman pekerjaan lain di bidang kebijakan publik, beliau sangat aktif dalam beberapa kegiatan. Untuk pengalaman dan peran dalam pengelolaan jurnal, beliau sudah menjadi reviewer maupun editorial board dan mitra bestari dari jurnal di luar IBM ya seperti ini. Kemudian penghargaan beliau sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari Bapak Presiden RI maupun dari Rektor UGM. Mungkin secara singkat berikut sudah saya bacakan tentang CV Bapak Nurul. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Nurul untuk menyampaikan paparan materi tentang kurikulum. Terima kasih Bapak, saya serahkan. Ini sekarang saya nggih atau masih dengan Iya moderator? betul Pak. Iya. Ya, mohon maaf suaranya tadi agak putus-putus. Iya. Suara saya sudah kedengaran Bapak Ibu? Kedengar jelas Pak. Sudah ya, mohon izin share screen. Sudah kelihatan nggih Bapak Ibu PPT-nya? Sudah Pak. Sudah nggih. Baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Vera Kurnia Dewi yang merupakan Kaprodi, nggih. Mohon maaf, salam kenal baru berjumpa online pagi ini. Kemudian yang kami hormati Kaprodi Kimia UNJ dan Ibu Yusi Pratiwi, ketemu lagi kita di forum online ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen kimia Universitas Negeri Jakarta yang kami hormati, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi, sharing, mudah-mudahan ini membawa manfaat kebaikan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, perhelatan pemerintah terkait kurikulum nasional Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini mungkin memang sangat exciting bagi kita semua, karena mungkin banyak hal yang harus kita adaptasi gitu. Sekedar mohon izin, sekedar sharing apa yang terjadi di Universitas Gadjah Mada, lebih khusus lagi mungkin di program studi kimia terkait kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka program studi kimia di UGM. Baik Bapak Ibu, jadi momentumnya sebenarnya cukup pas begitu ya Bapak Ibu, di saat Mas Menteri mencanangkan kepada kita semua untuk
melaksanakan kurikulum MBKM ini, kami di MIPA khususnya pada saat itu sedang memang proses revisi kurikulum. Jadi tahun 2021 kemarin kami melaksanakan revisi kurikulum Bapak Ibu. Dan itu juga didahului dengan SK Rektor yang menindaklanjuti arahan dari Mas Menteri untuk melaksanakan kurikulum MBKM ini. Akhirnya kami semua berbenah untuk memenuhi kegiatan MBKM ini. Kemudian di UGM secara umum dan kami tindak lanjuti di fakultas dan juga di prodi, maka kurikulum di program sarjana kimia termasuk yang karena merupakan bagian dari fakultas MIPA, kami mendesain bahwa 70% yaitu 100 SKS dari total 144 SKS itu kami desain sebagai mata kuliah wajib program studi fakultas dan universitas untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Jadi dari 144 ini 100 SKS merupakan mata kuliah wajib. Di situ ada mata kuliah wajib prodi dan departemen, mata kuliah wajib fakultas yang kami sebutkan dengan istilah mata kuliah wajib kemipaan. Ada fisika dasar, kalkulus, kimia dasar, dan pemrograman. Kemudian mata kuliah wajib universitas KKN pada saat itu 2021 3 SKS, tapi kelihatannya akhir tahun ini universitas punya kebijakan baru, SKS KKN ini akan dinaikkan menjadi 8 SKS, jadi kemungkinan total SKS wajib, SKS yang harus dipenuhi oleh sarjana adalah menjadi 149, tapi belum di-SK-kan Bapak Ibu di tingkat fakultas. Tapi sudah ada arahan dari universitas seperti itu. Tapi untuk sementara yang sekarang berlaku kurikulum kita di MIPA masih 144 SKS ini. Kemudian ada mata kuliah wajib negara, MKWK, agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan satu lagi sebenarnya bahasa Indonesia, masing-masing 2 SKS Bapak Ibu. Ini mata kuliah wajibnya yang 100 SKS untuk memenuhi capaian pembelajaran. Kemudian sisanya Bapak Ibu ada 44 SKS, jadi sekitar 30%, itu dapat diambil oleh mahasiswa kami dari mata kuliah pilihan yang disediakan oleh prodi, apakah mau mengambil seluruhnya atau sebagian yang disediakan oleh prodi, atau mengambil mata kuliah pilihan di dalam UGM, di dalam perguruan tinggi, dan atau mengambil mata kuliah kegiatan MBKM. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi kami menyediakan slot sebanyak maksimal 44 SKS bagi mahasiswa. Misalkan kalau dia ingin mengambil 40 SKS itu semua di kegiatan MBKM, itu dimungkinkan. Jadi 2 semester MBKM sesuai dengan arahan Mas Menteri itu dimungkinkan. Itu desain kurikulum yang kami laksanakan sejak tahun 2021 di tahun lalu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana bentuk pembelajarannya? Bentuk pembelajarannya dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Nah, kemudian pembelajaran di luar program studi ini merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu dapat dilakukan dalam program studi lain di UGM atau pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi di luar UGM, pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi di luar UGM, dan pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi. Nah, pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait. Dan hasil pembelajaran diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester. Nah, bagaimana implementasi hak Merdeka Belajar MBKM di Kimia UGM? Untuk melaksanakan ini memang cukup luar biasa Bapak Ibu effort yang kita lakukan. Saya yakin juga di UNJ juga sama, pasti semua kampus sama. Yang pertama kita lakukan di tingkat program studi kimia adalah kita membentuk task force. Task force untuk merencanakan, mengatur
melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program MBKM di program sarjana kimia. Jadi masing-masing kegiatan, 8 kegiatan itu ada task force-nya di Prodi Sarjana Kimia UGM. Nah, prioritas program MBKM yang akan dilaksanakan adalah yang pertama, yang di dalam UGM, maka Prodi akan menentukan mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa dan memfasilitasi pelaksanaannya secara administrasi untuk 2 jenis kegiatan MBKM berikut. Jadi mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pilihan dari prodi lain di Fakultas MIPA UGM, atau mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pilihan dari prodi lain di fakultas lain di UGM. Itu untuk yang di dalam UGM. Kemudian bagaimana yang kedua adalah implementasi HMBKM ini di perguruan tinggi yang lain di luar UGM. Nah, di sini Prodi bersama-sama dengan fakultas akan mengupayakan kita melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Prodi Kimia di universitas lain untuk pelaksanaan 2 kegiatan MBKM berikut. Jadi yang pertama, mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah pilihan dari prodi yang sama di luar UGM, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua, kegiatan kami berupa program pertukaran mahasiswa, mengikuti kuliah secara penuh selama 1 semester di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah di luar institusi perguruan tinggi. Jadi Prodi menjalin kerjasama dengan perusahaan, industri, lembaga penelitian, industri kecil dan menengah untuk memfasilitasi mahasiswa melaksanakan hak merdeka belajarnya di luar kampus. Jadi kegiatan-kegiatannya misalkan adalah dalam bentuk magang atau praktik kerja. Nah, ini magang ini untuk tahun ini ya Bapak Ibu itu luar biasa minat mahasiswa kami. Jadi hampir 1 angkatan itu melaksanakan magang selama 1 semester sekitar 120 mahasiswa. Jadi hampir seluruh mahasiswa angkatan itu ikut MBKM ini, dan MBKM ini kami set mulai sejak semester 6 Bapak Ibu. Jadi 5 semester awal itu untuk memenuhi mata kuliah wajib, dan yang MBKM mahasiswa bisa mulai mengambil sejak semester 6. Magangnya bisa di perusahaan, di institusi pemerintah, startup, maupun lembaga-lembaga yang lain. Kemudian penelitian atau riset, jadi kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengurusan dasar atau penelitian. Ini ada, tapi walaupun tidak begitu banyak mahasiswa kami yang mengambil. Kemudian juga kegiatan wirausaha, mahasiswa mengembangkan kegiatan wirausaha secara mandiri sebagai pengembangan dari perbedaan kewirausahaan. Kemudian kegiatan lain dengan panduan dari Universitas dan Fakultas. Sebagaimana kita ketahui semua Bapak Ibu bahwa bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi ada 8, bahkan kalau di UGM itu ada 1 lagi 9, jadinya Bapak Ibu bela negara. Tapi kami di tingkat program studi di departemen membentuk task force untuk 7 kegiatan pembelajaran di luar prodi ini. Jadi ini Bapak Ibu task force yang kita bentuk tahun ini. Tahun lalu sudah ada juga, jadi kita update gitu. Jadi masing-masing kegiatan itu ada task force-nya, ada koordinator dan anggotanya, baik kegiatan magang maupun praktik kerja, pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri, penelitian atau riset, asistensi mengajar di satuan pendidikan, wirausaha, proyek di desa, dan studi independen. Kami mengambil 7 dari 8 untuk kegiatan yang sesuai dengan anjuran dari Dikti tersebut. Kemudian bagaimana implementasinya? Memang ada beberapa contoh di sini Bapak Ibu, misalkan untuk kegiatan magang ini karena kebetulan yang kemarin memang yang paling banyak magang 20 SKS ini di tingkat GM kita mulai dari pra-KRS Bapak Ibu. Jadi memang untuk kegiatan MBKM ini universitas
menyebutnya istilahnya sebagai pra-KRS. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM mengajukan pra-KRS, jadi sebelum masa KRS, agar supaya kegiatan tersebut dapat teridentifikasi. Nanti pada masa KRS, mahasiswa yang mengajukan MBKM ini kalau sudah disetujui, berarti dia sudah melaksanakan KRS-nya sesuai dengan kegiatan MBKM tersebut. Kalau yang mengambil 20 SKS, ya sudah penuh di situ. Tapi kalau misalkan dia hanya ngambil 10 SKS, maka mungkin dia masih bisa menambah pada saat masa KRS untuk menjadikan misalkan 20 atau 24 SKS. Nah, untuk kegiatan magang, Bapak Ibu, di sini kami membreakdown di pra-KRS ini menjadi berbagai macam bentuk kegiatan. Jadi 20 SKS itu kami pecah-pecah lagi menjadi berbagai macam bentuk kegiatan. Jadi misalkan di sini perancangan praktek kerja lapangan 2 SKS, pengembangan skill dalam industri kimia B. B ini hanya istilah ya Bapak Ibu yang kami buat. Kemudian implementasi praktek kerja lapangan, seminar praktek kerja lapangan. Kemudian ada 2 mata kuliah dalam kegiatan MBKM magang ini untuk memperkuat kemampuan mahasiswa kami. Jadi analisis kimia industri 2 SKS dan pengolahan limbah industri 2 SKS. Kemudian satu mata kuliah lagi untuk agar lengkap 20 SKS ini adalah seminar akhir praktek kerja lapangan. Nah, kemudian tadi Bu Vera menyampaikan bahwa perlu rubrik. Memang Bapak Ibu dalam setiap bentuk kegiatan ini kami membuatkan rubriknya, sehingga baik dosen maupun mahasiswa itu sudah ada guideline panduan dalam pelaksanaan kegiatan MBKM. Jadi misalkan pada saat ujian untuk rancangan praktek kerja misalkan, di sini kami juga membuatkan rubrik penilaian. Jadi kita breakdown misalkan ini bagaimana sistematika penulisan dan kualitas proposal seperti apa. Nilainya akan 4 kalau rubriknya seperti ini. Mungkin nanti kalau perlu lebih didetailkan nanti bisa kami tampilkan rubriknya secara lengkap untuk masing-masing mata kuliah ini dalam yang merupakan bagian dari kegiatan magang MBKM ini. Tapi gambarannya seperti ini Bapak Ibu yang kami lakukan. Kemudian misalkan untuk pengembangan skill dalam industri kimia. Jadi memang kita membuatkan rubriknya juga apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita, kemudian aspek penilaiannya apa saja yang kita nilai, sehingga nanti dari kegiatan ini akan keluar nilai untuk mata kuliah MBKM. Pengembangan skill dalam industri kimia misalkan. Dan ini implementasi kegiatan magang. Ini juga kita buatkan rubrik penilaiannya. Dan mahasiswa selama magang itu kita wajibkan juga untuk menggunakan logbook. Jadi di situ kita bisa menilai apa saja aktivitas mahasiswa kita, kemudian berapa lama dia melaksanakan aktivitas, sehingga kita bisa konversi apakah SKS-nya benar-benar sesuai dengan aturan dari Dikti. Yang satu SKS kalau nggak salah 2.920 menit kegiatan. Kalau dalam jam berarti sekitar 40 atau 50 jam gitu. Ya, ini contohnya. Jadi misalkan penggunaan logbook, pelaksanaan magang dengan good practice dan professional conduct, pelaksanaan magang dengan critical thinking dan sebagainya. Kemudian yang lain untuk pertukaran mahasiswa, Bapak Ibu, kegiatan pertukaran mahasiswa kami laksanakan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk yang di dalam negeri ada beberapa skema yang sudah berjalan. Mahasiswa bisa mengikuti yang pertukaran mahasiswa merdeka. Ini dari mahasiswa kimia kelihatannya kalau dari UGM tak begitu banyak yang berminat untuk yang ini. Yang PMN dari Dikti itu Bapak Ibu. Kemudian kami juga meng-create bersama-sama dengan beberapa prodi kimia yang terakreditasi RSC, kami juga melaksanakan pertukaran mahasiswa merdeka di antara mahasiswa RSC
sampai saat ini kelihatannya lebih dominan yang secara online, Bapak Ibu, walaupun sebenarnya kita juga kalau memang kondisinya sudah benar-benar kondisional gitu ya, kita bisa melaksanakan juga secara luring di kampus masing-masing. Kemudian yang luar negeri sejauh ini dominan ISMA yang dari Dikti, walaupun juga ada 1-2 mahasiswa kita yang juga melaksanakan exchange student ke luar negeri dengan biaya sendiri. Tapi yang lebih banyak biasanya diminati mahasiswa yang alokasi dana dari Dikti melalui program ISMA ini. Untuk melaksanakan pertukaran mahasiswa Merdeka ini memang kami melaksanakan perjanjian kerjasama Bapak Ibu dengan beberapa kampus yang kebetulan sama-sama dari OSC, misalkan UI, ITB, kemudian IPB, sehingga pertukaran mahasiswa ini bisa kita laksanakan sejak tahun lalu kalau nggak salah, dan tahun ini kita masih jalan juga secara online untuk tahun ini, Bapak Ibu, karena kemarin ada sedikit terlambat. Nah, kemudian contoh yang lain, kami juga melaksanakan kerjasama dengan Unila. Ini sebenarnya ongoing pembahasannya, tapi beberapa mahasiswa Unila sudah ke UGM untuk melaksanakan berkuliah beberapa mata kuliah di kimia UGM. Kemudian untuk yang penelitian, Bapak Ibu, yang banyak yang disediakan slotnya oleh BRIN, ada beberapa mahasiswa kita. Kemudian ada juga yang internal UGM dengan PT JEL Sedang ini, kebetulan mahasiswa kami juga dari kimia UGM ikut dalam kegiatan penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu yang kegiatan MBKM penelitian dengan JEL Sedang ini merupakan pilot project MBKM internal penelitian. Jadi memang ada kuota mahasiswanya, topiknya juga sudah ditentukan, hasil pembahasan tentunya dengan pihak JEL Sedang juga. Targetnya minimal dalam bentuk tugas akhir, maksimal SKS-nya adalah 20. Kemudian lokasi penelitiannya itu di UGM, jadi bukan di pabrik JEL Sedangnya atau mitra dari UGM. Nah, memang ada topik-topik penelitian yang sudah ditentukan, jadi mahasiswa yang tertarik mendaftar melalui website kami di Simaster UGM. Nah, ini kebetulan ada mahasiswa kimia yang juga ikut dalam kegiatan ini. Kemudian kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan ini pelaksanaannya, eksekusinya di kami sampai sekarang ada dalam 3 bentuk kegiatan, Bapak Ibu. Asistensi mata kuliah, mahasiswa mengambil kegiatan Merdeka Belajarnya dalam bentuk asistensi mata kuliah atau asistensi praktikum. Kemudian ada juga mahasiswa yang mengambil dalam bentuk asistensi mengajar di tingkat sekolah. Kebetulan kemarin ada yang di SMA, Bapak Ibu, juga asistensi mengajar di SMA. Mungkin itu sebagai awal, mungkin kita lebih banyak diskusi, Bapak Ibu. Silahkan sharing, kami persilahkan. Mungkin lebih baik kalau dalam bentuk diskusi sehingga lebih targetnya ingin dicapai bisa lebih mengena. Monggo, matur nuwun Bu Vera dan Bu Yusin serta Bapak Ibu yang lain. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Saya mungkin akan memulai pertanyaan ya Pak. Silakan Bu. Saya catatnya. Kebetulan mahasiswa kami itu banyak juga yang mengambil kegiatan MBKM-nya itu yang langsung dikelola oleh Kemdikbud seperti studi independen. Jadi
yang mungkin memang kegiatannya tidak terlalu berkaitan dengan kimia ya, karena misalnya betul, betul. ada yang apa sih namanya berkaitan dengan IT ya, UI UX Betul, seperti betul. itu. Ya, Sementara kan dari pihak Prodi itu kita harus menjamin hak mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kita kan tidak boleh menolak betul, istilahnya, tapi betul, memfasilitasi. betul, betul, betul. Nah, Ya, kebetulan memang mereka kan berkompetisi ya Pak untuk mengikuti betul, kegiatan betul. tersebut, dan juga memang ada juga hal-hal menarik yang mungkin mahasiswa tertarik itu karena mereka juga mendapatkan uang saku dan lain-lain gitu ya, yang mungkin Pintas, apa iya, namanya iya, betul, betul. fasilitas lebih dari Iya. kegiatan tersebut. Nah, apakah prodi Bapak juga mengalami hal yang sama, dan kemudian kira-kira untuk konversinya itu bagaimana ya Pak? Karena kan misalnya kalau konversinya kan itu kalau kaitannya kegiatannya magang penelitian atau magang di industri kimia bisa relatif lebih masuk ya ke yang Iya, tadi iya, mata iya. kuliah konversinya. Nah, ini Iya. yang sama sekali tidak masuk ke ranah kimia itu kalau di UGM itu seperti bagaimana Pak ininya kebijakannya? Iya. Sampun, Bu Vera. Ya Pak. Baik, iya. Eh, gini Bu, jadi itu memang sudah kami antisipasi dari awal, Vera. Eh, kegiatan MBKM itu memang tidak selalu linear gitu, nggih. Dan memang itu tujuan dari Mas Menteri begitu ya. Artinya mahasiswa punya kompetensi lain, kompetensi tambahan di luar kompetensi prodi yang dia tempuh. Makanya kami pada saat menyusun kurikulum tahun 2021 itu capaian pembelajaran prodi itu sudah tercapai di 100 SKS mata kuliah wajib, Saudara. Itu. Jadi artinya 40 SKS sisanya itu mahasiswa punya kemerdekaan apakah dia ingin perkuat yang ada di prodi atau tadi mengambil mata kuliah lain di luar prodi yang mungkin sama sekali susah dicari sambungannya yang terkait talent digital, IoT dan sebagainya. Nah, memang kegiatan studi independen ini memang penekanannya ke situ. Kebetulan saya juga setahun ini menjadi interviewer, makanya banyak paham kegiatan studi independen ini. Memang sebagian besar ke arah situ, walaupun ada satu dua memang yang mungkin cocok dengan bidang kita di kimia. Tapi yang dominan adalah memang yang terkait talent digital, IoT dan sebagainya. Memang ke situ. Kemudian bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Nah, di tempat kami di UGM, Bapak Ibu, memang tadi kita cerita bahwa untuk MBKM ini mahasiswa diminta untuk melaksanakan pra-KRS. Nah, pra-KRS itu, mohon maaf, saya izin minum sebentar. Nah, pra-KRS itu adalah mahasiswa memasukkan mata kuliah MBKM-nya pada masa pra-KRS itu, apakah mata kuliah itu mata kuliah MBKM yang sudah disediakan oleh program studi yang dirancang oleh program studi seperti magang tadi yang kami sampaikan Bapak Ibu, atau tadi yang studi independen misalkan. Nah, kalau studi independen ini kalau memang mahasiswa sudah tahu mata kuliah apa, 20 SKS itu terdiri dari kegiatan apa saja, soft skill apa saja, itu diinputkan di pra-KRS. Jadi kami tidak ada masalah mahasiswa mau ngambil studi independen, mata kuliah yang ditempuh itu juga mungkin Oh sama Buyus ya bukan saya pikir mata sama kuliah kimia, itu nggak ada masalah. Cuma yang kadang jadi masalah di tempat kami, Bu Vera dan Bapak Ibu, adalah timeline waktu. Kadang tempat kami sudah pra KRS, sudah KRS misalkan, tapi
Yang studi independen misalkan katakan belum pengumuman. Jadi mahasiswa belum tahu diterima atau tidak misalkan. Atau sudah pendaftaran, tapi mahasiswa misalkan belum tahu mata kuliahnya apa misalkan. Nah ini 20 SKS itu terdiri apa saja? Itu kadang kendala-kendala kami. Nah, bentuk KRS untuk kegiatan MBKM ini memang kami rancang ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama yang structure form. Yang structure form itu yang terstruktur. Mata kuliah itu sudah ada di kegiatan MBKM, ataupun mungkin mata kuliah itu nyambung ke mata kuliah pilihan yang ada di tempat kami. Jadi bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan yang ada di tempat kami. Atau yang kedua yang free form. Free form 20 SKS itu memang mata kuliah itu belum tercantum di kurikulum. Kalau mahasiswa mengambil studi independen, dia berarti mengambil free form. Mata kuliahnya 20 SKS itu mungkin belum ada di kurikulum kami. Tapi boleh saja karena kebijakan UGM untuk mata kuliah yang MBKM ini bisa structure form atau yang free form. Nah, yang studi independen ini berarti masuk yang bagian free form ya, kalau memang tidak tercantum di mata kuliah yang sudah ada di prodi maupun yang ada di MBKM. Itu Bu. Jadi insya Allah nggak ada masalah karena di mata kuliah wajib yang 100 SKS itu capaian pembelajaran prodi sudah tercapai, minimal sudah tercapai di situ. Nah, mahasiswa mau menambah kompetensinya, entah itu di luar prodi, kami persilahkan. Seperti itu. Atau mau mengambil mata kuliah pilihan prodi untuk makin memperkuat, itu juga dipersilahkan. Begitu Bu Vera dan Bapak Ibu. Ya, kalau pengalaman di kami itu memang kami jadinya mengkonversi ke mata kuliah soft skill itu seperti etika dan profesi, kemudian literasi data dan literasi teknologi informasi. Digital. Jadi seperti itu Iya, Pak, iya. seperti itu. Itu mata kuliah sudah ada di prodi atau mata kuliah baru Bu Vera? Itu mata kuliah yang dikeluarkan universitas Pak. Jadi universitas memang sudah menetapkan beberapa mata kuliah soft skill yang bisa kita prodi gunakan untuk mengkonversi kegiatan MPKM tersebut gitu. Tapi kemarin waktu kami diakreditasi itu memang ada timbul pertanyaan dari reviewer, asesor waktu itu, bagaimana cara mengkonversi nilainya itu, karena waktu itu memang kami juga masih dari universitas juga masih belum ada turunan rubrik penilaiannya seperti apa gitu. Jadi sementara kan untuk studi independen itu biasanya mahasiswa sudah mendapatkan semacam nilai ya Pak, ya nilai dan beberapa kompetensi soft skill yang memang dinilai oleh pada saat mereka mengikuti kegiatan tersebut. Nah, apakah kita bisa langsung mengadopsi rubrik penilaiannya seperti itu gitu kan, atau misalnya kita memang meng-create sendiri rubrik penilaiannya gitu loh Pak? Kalau di UGM seperti apa Pak? Ya, bagus sekali ya Bu Vera ya. Universitas sudah membuatkan rumah luar tengah mata kuliah soft skill yang bisa diisi untuk kegiatan MBKM. Nah, kalau di tempat kami ini yang meng-create prodi Bu, meng-create prodi masing-masing untuk mata-mata kuliah tersebut. Jadi ya memberikan keleluasan bagi kita. Nah, kemudian tadi Bu Vera untuk konversinya, nah memang tadi saya sampaikan bahwa di tempat kami ada yang structure form, ada yang free form. Kalau yang free form itu memang nilai kita adopt, nilai kita konversi sesuai yang diberikan dari kegiatan tersebut, dari misalkan kegiatan studi independen. Kalau yang free form seperti itu, Bu. Tapi kalau yang structure form, misalkan nilai itu untuk mengkonversi mata kuliah pilihan yang ada di prodi, maka pengalaman di Fakultas MIPA biasanya ada verifikasi Bu Vera. Artinya prodi kemudian menyerahkan kepada dosen mata kuliah tersebut apakah nilai ini akan diadopsi seutuhnya penuh
atau mungkin ada forum antara mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM tersebut dengan dosen itu untuk mengkonfirmasi, Bu, apakah A ini memang misalkan nilainya A, apakah A itu memang sudah benar-benar A, sudah memenuhi persyaratan kegiatan MBKM dan nilainya memang cocok. Itu yang terjadi, Bu Vera. Jadi kalau yang structure form, kalau nilai itu mengkonversi mata kuliah pilihan, biasanya prodi menyediakan forum seperti itu, Bu. Bukan ujian, bukan ujian lagi, bukan, tapi semacam verifikasi, semacam konfirmasi, Bu. Artinya untuk memastikan bahwa ini memang benar-benar A, semua persyaratan sudah terpenuhi, kemudian kompetensinya sudah terpenuhi, capaian pembelajarannya sudah terpenuhi. Itu dikonfirmasi di forum yang disediakan oleh prodi. Nanti dosen dengan mahasiswanya saling memverifikasi seperti itu. Itu, Bu Vera. Tapi kalau yang free form memang kita adopt langsung nilainya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau di kami itu struktur kurikulumnya itu ada 15 SKS mata kuliah universitas, kemudian sekitar 103 mata kuliah wajib dan 26 SKS itu untuk mata kuliah pilihan, yang 6 SKS itu dedicated untuk mata kuliah di kimia, jika mahasiswa tersebut melakukan kegiatan MBKM yang 20 SKS-nya itu nanti dikonversikan gitu. Jadi memang beban di kami itu mata kuliah universitasnya cukup banyak, Pak. Iya. Okay. Ada ya sampai 15 SKS itu di luar, kalau di UGM kan tadi mata kuliah fisika dasar, biologi itu kan masuknya ke mata kuliah universitas ya. Nah, di kami itu di luar mata kuliah universitas, tapi itu masuk ke mata kuliah di prodi gitu. Jadi memang bebannya itu kita banyak mata kuliah yang di luar kimianya itu. Nah, jadi kita menyisakan sekitar 26 SKS, 6 SKS untuk mata kuliah pilihan, dan 20 SKS untuk konversi MBKM, Pak. Jadi seperti itu. Kemudian tadi ada juga kegiatan bela negara ya Pak yang diikuti mahasiswa. Itu, dan kemudian bagaimana dengan kegiatan kewirausahaan itu, apakah dikelola sendiri oleh prodi atau misalnya mengikuti program yang ada di universitas untuk yang kegiatan MBKM lainnya? Oke. Baik, Bu. Menarik ini. Sebenarnya mungkin yang mata kuliah wajibnya mirip ya Bu Vera, G. Yang 103 G di UNJ G, yang wajib mirip G. Kemudian yang 15 universitas ini 15 SKS atau 15 mata kuliah, Bu? SKS ya? 15 SKS, Pak. Jadi SKS ada ya? Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian ada 3 mata kuliah baru yang merupakan nilai universitas itu, ada wawasan kependidikan, ada big data, kemudian data raya dan pemrograman, dan juga satu lagi logika penalaran ilmiah. Jadi itu 3 mata kuliah baru yang mencerminkan nilai universitas. Nah, itu kan kita nggak bisa bergerak banyak ya Pak. Jadi akhirnya kemarin kita reorganize mata kuliah wajib itu. Ada mata kuliah bioscience dan kimia material, itu menghimpun mata kuliah yang sebelumnya pilihan, tapi kita himpun dalam masing-masing 4 SKS itu untuk mata kuliah pilihan itu dijadikan wajib gitu Pak. Karena kan mengantisipasi mahasiswa yang mengikuti MBKM, berarti mata kuliah pilihannya akan semakin sedikit kan, hanya 6 SKS. Jadi kita membuat mata kuliah pilihan diwajibkan menjadi mata kuliah wajib gitu Pak di seperti itu Pak. Iya. Konten mata kuliah universitasnya besar ya Bu ya, 15 SKS ini. Jadi kalau di UNJ itu kesempatan mahasiswa untuk MBKM kira-kira 1 semester atau 20 SKS itu ya Bu Perangge? Iya, hanya 1 semester. Jadi kami hanya setting kegiatan itu di semester 7 Pak. Jadi karena banyaknya tadi mata kuliah, selesai mata kuliah itu di semester 6,
semester 7 mereka baru kegiatan MBKM. Iya. Kayaknya substansi perbedaannya di situ ya Bu ya. Kalau di kami kimia UGM mata kuliah wajib total itu kita 100 SKS termasuk yang universitas. Jadi kita masih ada slot 40 SKS kurang lebih atau 44 yang mahasiswa bisa melaksanakan MBKM. Mungkin beda substansinya di situ. Ya memang agak juga agak kurang leluasa juga MBKM-nya. Di tempat kami dari semester 6, kalau di UNJ dari semester 7 nih. Nah, kemudian terkait bela negara, Bu. Bela negara ini sebenarnya baru, Bu. Awal-awal dari Mas Menteri itu kan cuma 8 kegiatan gitu. 8 kegiatan pembelajaran. Kemudian universitas atau Dikti yang menambahkan satu, tapi aja universitas menambahkan satu ini bela negara, tapi kurikulum kami di fakultas belum mengadopsi itu, Bu. Jadi bela negara belum kita masukkan sebagai bentuk kegiatan MBKM. Jadi memang dan kelihatannya juga mahasiswa kami belum ada yang berminat untuk arah situ. Jadi mungkin saya tidak bisa cerita banyak kaitannya dengan bela negara ini. Kemudian untuk kewirausahaan itu memang kembali lagi Bapak Ibu, untuk MBKM kami itu memang universitas detailnya memang menyerahkan ke prodi masing-masing, termasuk juga kewirausahaan itu memang itu kita create sendiri Bapak Ibu. Kebetulan juga untuk yang ini Bu Vera dan Bapak Ibu, kewirausahaan kelihatannya juga belum banyak Bu yang mahasiswa kita yang berminat. Jadi kalau dipetakan dari 8 bentuk kegiatan ini, yang paling banyak sejauh ini memang yang magang, kemudian magang ini yang paling banyak. Jadi tadi saya ceritakan hampir satu angkatan itu magang semua di semester kemarin. Kemudian pertukaran pelajar ini terutama yang keluar negeri, Bapak Ibu. Kalau yang dalam negeri kelihatannya mahasiswa kami tidak begitu antusias, kecuali yang kerjasama RSC itu memang lumayan. Kita ada komitmen antar perguruan tinggi yang RSC ini untuk saling mengirim mahasiswa, minimal 5 mahasiswa. Kemudian asistensi mengajar ini ada Bapak Ibu, karena jadi mahasiswa mendapatkan benefit ganda, dia menjadi asisten dan juga kegiatannya diakui dalam bentuk SKS. Walaupun hanya 2 SKS, asistensi mengajar dan asistensi praktikum itu lumayan mahasiswa kita yang berminat. Dan bedanya dengan asisten biasa, mereka ada tahapan-tahapan juga. Mereka juga membuat proposal, kemudian nanti di akhir mereka juga harus mempresentasikan dalam bentuk laporan akhir kegiatan asistensinya. Dan ada rubrik penilaian juga, Bapak Ibu. Dan asistensi di sekolah juga ada, walaupun tidak banyak tapi ada, penelitian juga ada. Nah, studi independen ini belum begitu banyak juga di tempat kami. Kemudian yang wirausaha juga sama Bu Vera. Jadi mungkin saya belum bisa cerita banyak karena memang peminatnya juga kelihatannya belum ada dari mahasiswa kami. Walaupun sebenarnya kita sudah membentuk task force untuk itu. Jadi mungkin itu Bu Vera yang dapat kami sampaikan. Oke. Saya tertarik tadi dengan asistensi mengajar dan juga asistensi praktikum ya Pak. Ya, Itu ya. dijadikan kegiatan MBKM juga ya Pak. Walaupun misalnya mereka hanya istilahnya magang di tempat kita gitu Pak. Apa bedanya? Ya, mungkin bisa dieksplor lebih jauh nih Pak mengenai hal ini. Kalau di UGM itu seperti apa gitu? Ya, memang istilahnya ini kan Bu, MBKM ini kan kebijakan baru ya. Dikti kayaknya juga detailnya juga belum siap, jadi kita menerjemahkan, mentafsirkan itu ya sesuai dengan masing-masing gitu. Nah, kami melihat ada faktor positifnya kalau mahasiswa kita, kalau selama ini mungkin dia menjadi asisten mata kuliah, asisten praktikum, hanya mendapatkan mungkin pengalaman dan sertifikat, mungkin juga honor yang mungkin tidak seberapa begitu. Nah,
kami melihat ada peluang ke situ. Mengapa kegiatan mahasiswa itu tidak kita hargai, tidak kita konversi ke dalam bentuk SKS. Nah, akhirnya kami meng-create bahwa asistensi mata kuliah dan asistensi praktikum itu juga merupakan bagian dari kegiatan RBKM. Walaupun itu dilaksanakan di tempat kita sendiri. Karena juga yang kita layani tidak hanya mahasiswa kimia UGM, tapi juga mahasiswa seluruh universitas gitu kan. Ada mahasiswa luar kimia yang praktikum di sini, ada juga kita melayani mata kuliah kimia untuk prodi-prodi lain di luar kimia UGM. Bedanya dengan asisten mata kuliah dan praktikum biasa itu berbeda. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan sejak dari penyusunan proposal sampai dengan presentasi laporan akhirnya. Sehingga kalau itu dikonversi, jam alokasi yang mereka kerjakan itu bisa memenuhi konversi 2 SKS. Nah, memang kalau untuk istilahnya IKU kan tidak mendapatkan pengakuan ya Vera dan Bapak Ibu kalau cuma 2 SKS. Nah, tapi itu nanti bisa akumulasi dengan kegiatan yang lain kalau memang dia bisa memenuhi sampai dengan totalnya menjadi 20 SKS. Itu kalau kita lihat konversinya ke IKU begitu ya. Misalkan dia mengambil magang 10 SKS atau berapa, nanti di total selama 1 semester itu bisa sampai 20 SKS, baru bisa kita klaim ke itu Bu Vera dan Bapak itu yang asistensi mengejar. Ada juga yang di SMA itu walaupun tidak banyak, biasanya mereka pulang ke SMA-nya masing-masing Bapak Ibu. Jadi asistensi mengajar di SMA-nya gitu. Berarti tadi untuk dihitung IKU itu tetap dikombin dengan Betul, kegiatan di luar universitas ya Pak ya, supaya betul Bu Vera. Kalau ya, 2 SKS kan tidak bisa diklaim ya Bu ya, kan harus ya 20 betul, SKS nih. ya betul. Berarti kalau gitu kegiatan-kegiatan yang memang selama ini dimasukkan ke SKPI itu bisa dimasukkan juga untuk memenuhi 20 SKS yang ini ya untuk kegiatan Bisa, terutama asisten mata kuliah dan praktikum ya. Kita desain supaya memenuhi 2 SKS Bu Vera. Jadi kegiatan-kegiatannya, jam kegiatannya kita desain sehingga terpenuhi syarat 2 SKS tersebut. Misalkan kalau kita akan konversi ke 2 SKS ini atau lebih misalkan. Dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Yusi, silakan. Tanya aja. Baik. Terima kasih Bu Vera. Pak Nurul, mungkin saya tadi ingin bertanya tentang yang NBKM untuk penelitian atau riset Bapak. Kalau di UGM, kalau tidak salah saya tadi menangkap itu ada kolaborasi dengan mitra ya Bapak, mitra industri atau mungkin perusahaan yang lain. Nah, yang mau saya tanyakan kalau untuk penelitian di UGM kan mereka mungkin bekerja sama dengan mitra, kemudian penelitiannya dilakukan di UGM. Di lab-nya di UGM ya Pak, bukan di industrinya. Nah itu dari sisi kerjasama, bentuk kerjasamanya itu bagaimana ya Bapak? Apakah dari sisi pendanaan, kemudian mungkin dari topik penelitian, kadang kan industri kan punya solusi, ada masalah apa di industri yang harus diselesaikan. Nah itu bagaimana untuk sinkronnya dengan pihak prodi itu seperti apa? Mungkin itu Pak Nurul, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yusi. Jadi kalau untuk yang bentuk kegiatan penelitian sejauh ini di Prodi Kimia UGM yang banyak mungkin yang BRIN ya. BRIN itu mahasiswa kita ada beberapa dan
mereka punya sistem sendiri ya, lewat Elsa dan yang lain itu untuk print. Mungkin sudah nggak ada masalah untuk yang print ini karena langsung dari pihak eksternal dalam hal ini adalah print. Kemudian yang internal tadi yang ditanyakan oleh Bu Si, memang sejauh ini kita itu baru meng-create salah satunya ini kerjasama dengan PT CEL Jedang ini untuk kegiatan penelitian. Nah, bagaimana aspek-aspeknya bagaimana? Nah, memang sebelum pada tahap implementasi memang ada pembicaraan kedua belah pihak terkait misalkan topik penelitian. Sudah pasti topik penelitiannya sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Jadi mereka presentasi kegiatannya apa, kemudian dari kita dari UGM mengusulkan beberapa topik-topik penelitian, dan kalau itu sudah disetujui oleh pihak CEL Jedang, maka topik penelitian itu ditawarkan ke mahasiswa. Jadi kita tawarkan secara terbuka ke seluruh mahasiswa yang berminat silakan daftar. Itu terkait topiknya. Jadi topik penelitiannya sudah barang tentu hasil pembicaraan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang pendanaan? Nah, untuk pendanaan ini memang juga sudah dibahas sejak awal. Artinya kedua belah pihak menyediakan apa saja itu sudah disepakati. Jadi misalkan dari pihak mitra CEL Jedang berkomitmen untuk memberikan alokasi dana sekian ratus juta misalkan. Itu untuk masing-masing kegiatan penelitian tersebut. Nah, kemudian dari pihak UGM misalkan berkomitmen kegiatan penelitian itu bisa dilaksanakan di UGM dengan fasilitas dari UGM. Jadi memang sebenarnya kalau ini lebih tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kalau misalkan kesepakatannya penelitiannya dilaksanakan di tempat mitra, berarti nanti ya dilaksanakan di mitra. Cuma kebetulan ini yang CEL Jedang ini memang kesepakatannya dana dari mereka, ada kontribusi dana dari CEL Jedang, topiknya disetujui kedua pihak, kemudian penelitiannya dilaksanakan di seperti itu. Termasuk masalah publikasi dan sebagainya itu dan sebagainya itu sudah ada pembicaraan sebelumnya yang sudah disepakati sebelumnya dalam bentuk perjanjian kerjasama, baru kita tawarkan ke mahasiswa. Gitu. Terima kasih. Mungkin menyambung pertanyaan dari Mbak Yusi tadi ya Pak, untuk yang magang penelitian atau riset tadi, apakah 20 SKS itu sudah include dengan mata kuliah skripsi atau di luar itu Pak? Kalau di kami itu mata kuliah skripsi kan tersendiri ya, 4 SKS di luar kegiatan MPKM-nya. Nah, kalau di sana itu seperti apa? Ya, jadi memang internal kami di fakultas di MIPA, Saudara dan Bapak Ibu, magang penelitian, BKP penelitian ini atau magang penelitian ini tidak termasuk kegiatan skripsi. Walaupun kebijakan UGM sebenarnya memungkinkan itu menjadi bagian skripsi. Tapi kami di Fakultas MIPA, sudah barang tentu prodi kimia juga ikut aturan di Fakultas MIPA, bahwa skripsi atau magang penelitian ini bukan merupakan bagian dari skripsi. Nah, bagaimana benefitnya untuk skripsi? Nanti mahasiswa bisa meneruskan apa yang diperoleh pada saat dia melaksanakan MBKM penelitian itu untuk dilanjutkan ke skripsi. Jadi itu Bu Vera. Jadi mungkin sama dengan di UNJ, bahwa kami skripsi tidak masuk di kegiatan magang penelitian ini. Tapi kalau ingin dilanjutkan, persilahkan. Artinya mahasiswa sudah punya modal awal, data-data awal, yang nanti itu tinggal mungkin sedikit lagi bisa dilanjutkan untuk kegiatan skripsi. Seperti itu. Jadi 20 SKS di luar skripsi. Izin tanya Bu Vera boleh nggak? Iya silakan. Pak, saya izin tanya Pak. Iya, Pak. Nyambung yang tadi Pak. Berarti kalau di kimia UGM semua mahasiswa itu memang mau MBKM mau tidak tetap mereka harus menyelesaikan skripsi ya Pak ya? Betul Pak. Betul. Karena ada yang kemudian menginterpretasi
nanti ketika MBKM itu mahasiswa bisa tidak skripsi gitu. Kalau di UGM semua mahasiswa skripsi ya Pak ya? Ya, jadi kebijakan UGM sebenarnya memungkinkan, Pak. Oh, betul. Tapi kami di fakultas membuat yang lebih ketat. Jadi ini Ya. dekat fakultas bahwa penelitian ini tidak bisa dimasukkan ke dalam skripsi. Gitu. Jadi 20 SKS penelitian ini tidak termasuk di dalamnya SKS skripsi. Tapi kalau misalkan dari kegiatan penelitian ini, magang penelitian ini, MBKM penelitian ini mau diteruskan ke skripsi, silahkan. Artinya datanya berbeda, begitu Pak. Ya, Jadi terpisah. Tapi kalau dikembangkan ke skripsi, silahkan. baik. Jadi memang setiap mahasiswa di MIPA dan di kimia harus melaksanakan skripsi. Walaupun dia sudah melaksanakan MBKM penelitian. Gitu Pak. Baik Pak. Izin nyambung ya Pak ya? Melanjutkan. Yes, Nah, ini kan sharing ya Pak ya. Mungkin kan yes, jadi bahan masukan juga buat kami ya. Betul. Kami ingin tahu alasan Fakultas MIPA UGM ya Pak ya, mengambil kebijakan itu ya. Apakah misalkan karena berpikir ini kan mahasiswa MIPA ya, dengan keahlian khusus yang belum tentu dia peroleh di tempat MBKM. Kan MBKM itu nanti ada yang di industri ya Pak ya, di perusahaan bahkan bidangnya sangat berbeda gitu. Sehingga Fakultas MIPA diantaranya ya di UGM ini punya kewajiban untuk tetap membentuk karakter mahasiswa, keahliannya, skill, keilmuannya sesuai dengan bidangnya, sehingga menetapkan bahwa mereka tetap harus skripsi sesuai bidang keilmuan atau major yang dia tekuni. Apakah salah satu alasan itu atau ada alasan yang lebih tepat barangkali Pak untuk sharing kami? Terima kasih Pak. Oke, tepat sekali Pak Setiabudi. Jadi memang di kurikulum kami di tingkat fakultas, jadi sama di MIPA ada 8 prodi, 100 SKS mata kuliah wajib itu salah satunya adalah skripsi. Itu untuk memenuhi capaian pembelajaran minimal program studi. Nah, sedangkan MBKM ini kan bisa untuk memperkuat capaian pembelajaran mahasiswa atau kompetensi tambahan. Makanya tadi kami untuk penelitian pun ini tidak merupakan bagian dari skripsi karena bisa jadi seperti yang Pak Setiabudi sampaikan tadi, bisa jadi waktu mereka melaksanakan penelitian itu memang ada hal-hal yang tidak tercapai kompetensi yang kita harapkan dari mahasiswa kita. Gitu. Memang seperti itu Pak, tepat sekali. Baik. Makanya kami tetap mewajibkan skripsi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kegiatan penelitian ini, magang penelitian ini oleh mahasiswa dilanjutkan sebagai skripsi. Tapi hal yang berbeda, gitu Pak. Bukan data yang sama dipakai untuk penelitian, kemudian data ini dipakai untuk skripsi. Enggak. Tidak seperti itu. Tapi harus data yang berbeda. Iya, betul Pak. Saya termasuk yang melihat apa yang dipaparkan oleh Bapak itu tepat ya, karena maksudnya saya setuju gitu, karena dalam konteks menurut saya lebih baik karena kita tetap punya tanggung jawab untuk membangun core keilmuan ya, membekali mereka ya, tidak terlalu salah kaprah gitu ya. Seperti itu dengan MBKM ini. Baik, terima kasih Pak, luar biasa ini. Sama-sama Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, sambil menunggu nih Pak Hidayat ya. Kalau tadi kan misalnya Prodi Kimia UGM bekerja sama dengan PT Ciledug ini berarti memang untuk topik magang penelitian ini memang di-create oleh dua belah pihak ya Pak ya. Maksudnya betul, dari mitra industri dan juga dari Prodi, dan juga boleh dikerjakan di lab kimia UGM gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya berarti untuk yang kegiatan magang di industri itu ya hanya mereka istilahnya magang yang melakukan kegiatan secara profesional gitu kan di industri, tetapi
mahasiswa memang kan biasanya mengikuti topik yang disampaikan di sana ya Pak, tapi Ya, itu memang ya, tidak dimasukkan ke topik skripsi gitu. Kalau di kami juga seperti itu ya Pak. ya, ya. Kemudian kalau dengan yang BRIN juga seperti itu Pak, atau Ya, bagaimana? betul, betul sekali Bu. Artinya ini yang penelitian ya Bu, sekarang ya. Yang tadi ini yang Iya penelitian Pak, ya. iya, yang Ya. penelitian. Jadi memang untuk yang magang penelitian ini memang kita terbuka pada mahasiswa kita. Kalau dia ingin mendapatkan kompetensi tambahan di luar yang wajib dari prodi, itu kita terbuka. Artinya silakan saja, selama dosen pembimbing itu menyetujui, prodi itu menyetujui, maka dia bisa melaksanakan kegiatan magang penelitian ini, apakah itu di BRIN atau di perusahaan, yang mungkin itu istilahnya tidak istilahnya, ia tidak begitu nyambung gitu. Artinya masih ada overlap gitu, walaupun tidak 100% istilahnya kimia begitu gitu. Seperti itu. Makanya itu Bu, makanya istilahnya kita tetap membuka peluang itu, dan skripsi itu tetap ada, karena yang wajib itu capaian pembelajaran mahasiswa itu ya nanti kita dapatkan di skripsi. Nah, di sini di penelitian ini apakah dia memang ingin perkuat terkait ilmu kimianya, atau mungkin ada tambahan bidang lain yang ingin dia kuasai, itu juga kita membuka peluang. Itu Bu Vera. Kalau BRIN biasanya masih ya Bu, masih banyak, bahkan mungkin 100% ya masih nyambung dengan kimia ya, atau mayoritas juga mungkin masih gitu ya. Tapi sejauh ini memang yang sudah memang kok, ya masih bidang-bidang atau topik-topik kimia, walaupun itu ada yang bahkan nanti dilanjutkan ke skripsinya, atau ada yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan skripsinya. Gitu, Bu Vera dan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan. Vera, Assalamualaikum, Pak Nurul. Pak Ketua, Assalamualaikum. Pak Nurul, gimana sehat Pak Nurul ya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, Bu Vera, saya boleh nanya ya? Baik, Pak Nurul, yang tadi kan ada yang ini nih apa asistensi ke sekolah ya? Kalau di pendidikan kan biasanya ada PPL gitu kan? Nah itu modelnya seperti itu, dan kemudian modelnya seperti itu kah? Kemudian yang kedua, atau misalnya ada model lain, misalnya lebih kepada praktikumnya atau penguatan materinya gitu ya. Karena kan biasanya kalau dari murni kan pedagogiknya bagaimana mendapatkannya. Nah ini barangkali yang perlu dijawab. Kemudian yang kedua, penyesuaian SKS untuk magang yang di ngajar asistensi itu seperti apa? Oke, nah ini detik saya ditanya Pak Ketua. Ketemu lagi Pak Sukra. Udah lama kita nggak ketemu. Ya. Ya, kalau asistensi mengajar ini UNJ jagonya. Ya, jadi memang Pak Sukra dan Bapak Ibu, memang untuk kegiatan asistensi mengajar ini kami tidak banyak menyentuh ke aspek kependidikannya begitu, tapi memang yang lebih banyak kita sentuh adalah di aspek ilmuannya Pak Sukra. Jadi karena memang bidang kami bidang kimia ya, bukan bidang kependidikan, maka itu yang lebih banyak mungkin mahasiswa kami berperan di sekolah, termasuk juga misalkan kalau memang ada kegiatan praktikum ya jadi membantu di situ juga. Nah kemudian memang untuk konversi SKS-nya memang sudah kita rancang Pak Supro dan Bapak Ibu, agar nanti itu bisa kita konversi ke SKS yang kita rancang dari awal. Misalkan kalau 2 SKS ya berarti kegiatan mahasiswa selama asistensi itu ya nanti bisa kita hitung
sehingga hasilnya menjadi 2 SKS. Memang sebagai gambaran itu tadi kegiatannya mulai dari awal sejak mereka menyusun proposal, mempresentasikan proposalnya, kemudian implementasinya di sekolah, sampai nanti di akhir itu mereka semacam seminar, laporan akhir. Di situ ada dosen pembimbing dari kami, dari UGM, dan juga guru-guru hadir di situ. Jadi apa yang mereka paparkan benar-benar sesuai dengan kenyataan di sekolah, karena di situ guru juga hadir untuk melihat apa laporan akhir mereka. Jadi itu Pak Sugro. Jadi tidak Itu ke kriteria sekolahnya Pak Nurul. Misalnya apakah diambil sekolah-sekolah yang terbaik kita atau yang internasional atau gimana? tidak Pak, kita masih Masih. open Pak Sugro. Oh, jadi kayak sebagai pengabdian gambaran yang semester barusan ini ada di De Brito Pak Sugro. Pak Sugro masih ingat? De Iyalah. Brito ada, kemudian dia alumni De Brito, kemudian Oh, kayaknya ada di sekolah swasta yang lain juga ada. Jadi sebenarnya kita terbuka Pak, terbuka mahasiswa kita ingin esensi mengajar di mana. Tidak ada kriteria khusus untuk sekolah. Gitu. penilaiannya dari sekolah kan? Penilaiannya ada dari dosen sini dan juga ada dari sekolah. Jadi dalam setiap kegiatan MBKM ini kita selalu melibatkan pihak mitra Pak untuk penilaiannya. Magang pun demikian, dosen pembimbing lapangan magang juga kita undang untuk memberikan penilaian. Gitu. Jadi dari kedua belah pihak penilaiannya. Kemudian kita jadikan satu, kita akumulasikan. Begitu Pak. Terima kasih Pak Nurul. Salam sehat Pak Sukro. Udah kangen sama Pak Alhamdulillah ketemu. sehat-sehat. Saya kirain datang langsung. Saya tadi tanya Bu Vera mau makan di mana sebelah. Ternyata enggak hari. Saya tanya Bu Vera juga. Bu Vera ini offline apa online? Online katanya. Oh iya. Ya makasih Pak Nurul. Oke, sama-sama. Bu Vera saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Sukro. Ini ada pertanyaan juga dari dosen muda kita nih, Bu Hayun. Bu Hayun juga tim Task Force MPKM di Prodi Pendidikan Kimia. Silakan Bu Hayun. Suaranya Bu Hayun. Ya, belum masuk suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Nurul, saya izin bertanya Pak Nurul tentang MBKM. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tadi yang telah disampaikan oleh Bapak bahwa ada untuk semua kegiatan MBKM apakah itu selalu ada dua skema, yaitu struktur form sama tadi bicara free form itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait proyek kemanusiaan gitu Pak Nurul ya, dan kewirausahaan, bagaimana Pak Nurul untuk di UGM bagaimana penerapannya Pak Nurul? Seperti itu saja. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, makasih Bu. Wah, ini karena task force jadi tahu betul luar dalamnya MBKM. Baik, Bu Hayun. Jadi begini, memang kebijakan universitas untuk kegiatan MBKM ada yang structure form, jadi boleh structure form, boleh free form. Gitu. Nah, kemudian mana? Jadi untuk magang, Bu Hayun dan Bapak Ibu, kami menyusunnya dalam bentuk structure form. Jadi seperti ini, mohon maaf kalau masih kelihatan PPT-nya. Jadi kami sudah menetapkan poin-poin kegiatannya, kemudian konversi SKS-nya, itu memang kita buat structure form untuk magang. Di 20 SKS, paketnya kita buat Bapak Ibu. Kemudian yang lain, misalkan pertukaran mahasiswa, kalau mata kuliah itu ada di prodi kami, umumnya mata kuliah pilihan, yang kita sarankan untuk mahasiswa, kita tidak kalau pertukaran mahasiswa kami
meminta mahasiswa kita untuk mengambil mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajibnya tetap di Prodi Kimia UGM. Nah, kalau mata kuliah itu ada di kurikulum kamu, maka masuknya structure form. Jadi nanti kita konversi ke mata kuliah yang ada di tempat kami. Jadi kalau mata kuliahnya sama atau memang mirip, kemiripannya besar, jadi mungkin tidak sama persis judulnya, tapi substansi di dalamnya RPKPS-nya sama, maka kita jadikan structure form. Tapi kalau mahasiswa kami mengambil mata kuliah di luar Prodi Kimia UGM, memang di kurikulum kami nggak ada, maka itu kita jadikan structure form. Jadi judul mata kuliah, baik itu dari kampus di luar UGM, baik dari Indonesia maupun di luar negeri, kita adopsi seutuhnya, Bu Ayu. Judulnya kita adopsi seutuhnya. Bahkan kodenya pun itu kita adopsi, Bu. Jadi kalau UI misalkan, ya kodenya UI yang kita masukkan, seperti itu. Itu untuk pertukaran pelajar. Yang asistensi mengajar structure form, karena kita sudah punya mata kuliahnya di Prodi. Kemudian yang penelitian atau riset itu bisa istilahnya bisa structure form, bisa free form. Kemudian tadi yang ditanyakan oleh Bu Ayun, yang proyek independen ini kebetulan kami Prodi Kimia UGM tidak mengambil ini, Bu Ayun. Jadi kami hanya di kurikulum kami hanya mengisi 7 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Jadi yang proyek independen ini, mohon maaf, yang proyek independen tidak kita masukkan, tapi studi independen itu kita masukkan. Tadi Bu Vera menyampaikan kalau ada mahasiswa kami yang ikut kegiatan MSIB, itu kita adopsi dalam bentuk free. Karena umumnya mata kuliah yang studi independen itu biasanya memang di luar kimia. Gitu. Mungkin ada 1-2, tapi kelihatannya sebagian besar itu bukan mata kuliah kimia. Itu Bu Hayun yang dapat kami sampaikan. Jadi memang ada yang sudah kami sediakan dalam bentuk structure form, tapi ada juga yang kami adopsi utuh dalam bentuk free form dari mitra kami. Begitu. Terima kasih Bapak penjelasannya. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ini ada pertanyaan Pak dari Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Nurul izin tanya, saya dari Silakan Bu. Prodi Pendidikan Kimia. Nah ini terkait rubrik, kalau saya kebetulan di Prodi Pendidikan Kimia mungkin karena ilmu sosial ya, jadi structure form itu lebih banyak yang masuk ya, karena kan kalau ketika anak-anak di lapangan itu kan sebenarnya memang bagian dari beberapa kompetensi yang ada kami kembangkan. Nah sekarang tuh mulai banyak tawaran ya, ada yang human initiative tuh seperti anak-anak mengajar anak refugi gitu ya, memang melatih bahasa Inggrisnya
dan sebagainya. Kemudian dia juga mengajar anak-anak yang bidangnya bukan kimia. Nah, jadi saya tertarik dengan rubrik tadi karena variasinya banyak gitu ya Pak. Sekarang kami di pendidikan jadi bisa, anak-anak jadi bisa ke perusahaan, termasuk kemarin yang terakhir yang akhirnya saya menyerah, bela negara saya jadikan SKPI gitu karena saya nggak punya instructor form, jadi saya punya instructor, jadi saya bilang oke, kamu masukkan sementara karena waktu itu awal-awal ya. Nah untuk rubrik itu kalau boleh tahu Bapak bagaimana penyusunannya gitu melihat variasi tadi, kemudian kalau misalnya diperbolehkan, saya tadi melihat gradasinya bagus ya, jadi rubrik yang 4-3 scoring 4 itu gradasi per itemnya kan ada 4 bagian ya, ada 4 bagian yang tadi yang kayaknya screenshot, nah ini nih, ini ya, screenshot, oh ini nih yang screenshot, mana tadi ya Bu Vera? Screenshot, oh ini bisa, biarpun bukan ini tapi ini bisa. Misalnya antara bobot 4, bobot 3 kan, artinya setiap komponen ini ada gradasinya, bukan hanya berapa item ya. Kalau penentuan komponen-komponennya ini dari mana? Apa aturannya fakultas atau prodi gitu tentang bagaimana ini kan praktek kerja ya, kualitas proposal atau seperti apa Pak rubrik ini? Oke, terima kasih Bu. Jadi memang di awal kami membentuk task force. Suaranya Aku belum masuk. Suara Pak Nurul belum masuk. Belum masuk. Oh, sudah. Ya. Sudah masuk belum ya Bapak Ibu? Ya. Oh dia ada Bapak ada task force kegiatan. Sudah masuk belum ya suara saya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi memang kami di awal sudah membentuk tim task force kegiatan untuk masing-masing kegiatan MBKM ini. Nah, salah satu tugas dari tim task force ini Bapak Ibu adalah menyusun rubrik untuk masing-masing kegiatan tersebut. Jadi ini rubrik ini disusun di tingkat prodi Bapak Ibu. Jadi memang fakultas membuat guideline secara umum, kemudian untuk detail rubriknya itu diserahkan ke prodi, kemudian masing-masing task force ini menyusun rubrik untuk masing-masing kegiatan Ibu. Jadi kalau tadi ini sekedar contoh, misalkan ada misalkan magang 20 SKS ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kegiatan, yang 2 kegiatan adalah kuliah. Nah, 5 kegiatan lainnya ini tugas task force untuk membuat rubriknya Bapak Ibu. Jadi breakdown rubriknya memang diserahkan ke task force masing-masing. Mungkin kalau boleh saya share salah satu contohnya, mungkin yang lengkapnya begitu. Bapak Ibu, mau izin sebentar. Pak, ini sistemnya di luar sistemnya ini di dalam prodi apa selevel UGM ya Pak? Kita buat di tingkat prodi Bu. Jadi itu berarti kita bisa buat ya. Jadi masing-masing kita buat di tingkat prodi. Mohon maaf. Maksudnya sistem aplikasi si master ini dibuat di tingkat Oh iya. Kalau si masternya memang di UGM Bu, tapi apa istilahnya kalau yang tadi rubrik itu memang kami susun di tingkat prodi gitu. Kalau si masternya memang di tingkat UGM itu Bapak Ibu. Jadi misalkan ini nggak bisa diperbesar gitu, bisa. Ini misalkan ini yang nilai pengembangan skill dalam industri. Memang ini task force yang menyusun Bapak Ibu. Jadi 4 itu memang sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Ini ibu-ibu, Bapak Ibu dari UNJ lebih hebat ini. Ini tolong dikoreksi kalau ada yang salah, karena kami tidak punya background di situ.
Ini kita coba susun begitu magang Bapak Ibu. ya, Pak, yang Ya, bagian seperti kerja. ini sudah penilaiannya. Kemudian tadi yang terkait rubriknya, nggih. Coba saya contohkan yang lain. Yang tadi, nggih, tadi itu yang mana? Saya malah tadi yang Tadi saya bagian lihat apa? bagus Yang proposal ya. disertasi Proposal, nggih. Bentar, nggih. Magang apa ya? Proposal. Saya sendiri malah lupa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti itu ada di task force, berarti setiap yang Betul. task force itu Iya. berarti sistem penjaminan di prodi itu adalah misalnya ada yang dari ada mahasiswa yang melakukan magang, berarti nanti tadi kan kalau itu rubrik penilaian ya Pak. Berarti Ini nggih, dia mungkin nggih, kan masuk ke salah satu sistem universitas. contohnya, nggih. Dia Fermentasi, ini rubriknya setelah membuat rubrik ini coba kita susun seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ini implementasi kegiatan magang program waktu, ada gradasinya, kemudian pelaksanaan magang dengan good practice and professional conduct, ada gradasinya, ini pelaksanaan magang dengan critical thinking misalkan, kemudian ada jumlah jam pelaksanaan magang, dari logbooknya bisa kita verifikasi Bapak Ibu, dan terakhir di penilaian masuk Berarti kategori A sampai B minus begitu. Ya, ini nilai yang penilai dari pembimbing ya, pembimbing. maksudnya Iya, nilai yang dari pembimbing mitra itu kita verifikasi lagi ya, Pak? yang bisa Kalau kita ini, verifikasi biasanya di jamnya, Bu. Kalau di sini kita memang misalkan mitra memberi nilai, ini kebetulan nilai dari mitra, nggih. Mitra memberi nilai 4 maksimal, itu ya kita percaya begitu Bapak Ibu. Karena di samping mitra, dosen pembimbing, kita ada nilai dari dosen internal kita. Jadi untuk menyeimbangkan dari dosen kita juga memberikan penilaian terhadap kegiatan magang mahasiswa kita. Jadi kalau nilai mitra kita percayai Bapak Ibu, nilai yang mereka berikan, paling yang bisa kita verifikasi adalah jam kegiatan ini Bapak Ibu. Dia juga masuk di bobot yang mana, itu yang kita verifikasi. Kalau yang lain kita percayai Bapak. Gitu. oh yang diverifikasi itu seperti yang studi independen gitu ya, Pak ya, yang ya free form ya. Iya, itu yang diverifikasi lagi. Baik. Terima kasih Pak Nurul. Penilaian dari itu yang nge-hack kita apa yang baik, Bapak dan Ibu dosen ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Bapak dan Ibu dosen ada lagi yang mau ditanyakan, silakan.